Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah mendengar banyak hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan melalui saudara-saudara kita, beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Pak Yusak, Pak Agung, dan Pak Daniel. Izinkan saya melengkapi apa yang saya alami, cinta mula-mula yang Tuhan berikan kepada saya di tahun 1980. Saudara, pada waktu saya bertobat Januari 79, berdekatan dengan ulang tahun saya. Dan saat itu saya sedang kuliah sambil kerja di Jakarta. Saya dekat dengan seseorang, akhirnya saya tiap minggu ke Bandung, saudara. Saya datang Jumat sore, Minggu sore balik ke Jakarta. Saya hari-hari itu sangat haus dan lapar. Pada waktu saya bertobat, saya nonton film Jesus of Nazareth. Tuhan hanya berkata, baca Alkitab. Tiap hari baca Alkitab. Saya waktu itu pertama membaca dari Kejadian. Saya bingung, saudara. Setelah sampai imamat, saya nggak bisa menikmati. Dan Tuhan mulai katakan, baca dari Matius sampai Wahyu 3 kali. Terus saya mulai baca dari Kejadian. Nah, waktu di Bandung saya mulai tanya-tanya, karena waktu itu saya di Jakarta, saya di Karismatik Katolik. Saya mau cari persekutuan doa yang Karismatik Katolik. Saya menemukan hari Jumat malam, waktu itu di Jalan Sumatera. Dan dari situ saya diberi info. Oh, di sini hari Sabtu ada. Kamu pulangnya kapan? Minggu sore. Sabtu di Jalan Gatsu 317. 317 atau 371 ya? 317. Saya datang, saudara, dan minggu siang saya ada persekutuan doa di Kosambi itu, di apotek apa saya lupa. Kalau saya naik motor, malam saya ikut di Dr. Hendrawan dan dari situ saya balik ke Jakarta. Nah, saudara, dari 4 persekutuan dan 3 persekutuan yang tiap minggu saya datang, ada sesuatu yang sangat unik. Ya. Pada waktu saya datang ke Gatsu 317. Kenapa? Karena berkali-kali saya mendengar, saudara, Pak Yusak selalu berkata, baca Alkitab. Baca Alkitab. Saya kaget. Kok persis seperti yang saya alami. Persis seperti yang Roh Tuhan tuntun dalam hidup saya. Baca Alkitab, baca Alkitab. Nah, lebih dari itu, ada sesuatu yang berbeda dengan persekutuan yang lain. Saya catat, saudara, banyak sekali, tapi yang paling berkesan pada waktu itu, beliau mengajarkan rendah hati. Waktu itu belum ada istilah Hineni, tahun 80. Tapi beliau mengatakan rendah hati. Dan saya melihat, saudara, apa yang dikatakan rendah hati itu bukan cuma diucapkan. Pada waktu itu saya ngomong, Om, tempat ini persekutuannya beda loh. Ini persekutuan luar biasa. Saya memuji, saudara. Selalu dia jawab, podo wae. Eklesia yang lain juga podo. Ya memang beda-beda lah, karena mereka masing-masing ada yang menuntut tentang nubuat, ada yang kelepasan.
Tapi semua sama. Ya. Beliau tuh gak mau saudara dipuji. Beliau setiap dipuji selalu kembalikan ke Tuhan. Dia bilang semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Dan itu sangat membuat saya berkesan sekali saudara. Membuat saya menjadi berubah. Karena apa yang beliau ajarkan dia praktekkan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Yang ketiga, zaman itu selalu saya dengar. Selalu tanya Roh Kudus. Apapun tanya Roh Kudus. Dan yang paling menarik kesaksiannya pada waktu itu, gak tahu yang lain ingat apa tidak, anak-anaknya pasti ingat. Dia naik mobil di Cicadas, di daerah Sumedang, mau ke Bandung atau mau ke Bandung. Terus dia tanya, Tuhan ini macet ke depan. Terus Tuhan nawarin dia. Saya ini berkesan banget saudara, karena saya sama beliau tuh sama-sama suka mobil. Jadi kalau cerita mobil itu nyambung banget. Bahkan Pak Yusak tuh kalau setiap punya mobil saudara, waktu itu dia punya Gallon, anaknya ingat apa enggak tahu. Dia bilang, Pet ini mobil kenceng banget loh. Saya diizinkan nyetir saudara. Itu berkali-kali dari Tegal ke Cirebon. Karena kalau beliau ada pelayanan di tempat Bu Nani, saya pas ada pelayanan di Gereja Bethel Tabernacle. Atau di persekutuan yang lain. Kadang-kadang balik dari Cirebon ke Tegal. Nanti dia ganti mobil saudara, Honda Accord. Ya. Dia bilang, kamu nyoba enggak? Nah saya tuh punya nyetirnya sama-sama Pak Yusak tuh punya ritme yang hampir sama saudara. Kami suka cepet, bukan ngebut saudara. Ketawamu kok gak enak ya? Cepet sama ngebut beda. Oh beliau jelasin loh. Kalau cepet itu kita nyetirnya tenang saudara. Saya cara ngambilnya dia bilang, wah kowe cocok, aku cocok. Saya berkali-kali nyetir pakai mobil beliau. Ya, nah pada waktu dia berkata, Tuhan bilang, kamu berani lewati. Waduh buat saya itu pengalaman yang sebuah sesuatu yang mengagetkan saudara. Ini berlanjut loh kalau saudara dengar kesaksian saya pada waktu dari Tegal ke Temanggung, di Weleri lampunya mati, itu juga mobil. Betul-betul merubah. Intinya saya menangkap yang penting hidup itu apa kata Tuhan. Tuhan ngomong apa, itu dipegang, Pet. Dia bilang sama saya. Waduh saudara itu merubah karena saya selalu hidup apa pikiran saya. Saya bukan hidup karena perasaan saya selalu logika. Semua yang tidak logika saya sulit terima. Tapi hari itu saya mulai, wah ini luar biasa. Dia bilang kamu persis ya, aku mobil, balap begitu banyak kalau sudah tahu. Cicadas Pangeran itu begini sudah. Betul-betul tidak kelihatan ke depan. Dia ngomong begitu, les lewat. Itu dari sana keluar. Wih saya dengar sampai merinding sudah. Itu gak pernah saya lupakan. Saya bilang oh luar biasa. Dia selalu berkata apa kata Tuhan. Dan pertama kali saya khotbah saudara. Pertama kali khotbah. Itu di PD Gatsuk. Taunya gimana? Dia mau khotbah. Beliau mau khotbah. Tahu-tahu ngomong gini. Hari ini bukan tugas saya. Tuhan bilang ada 2 anak muda yang akan menyampaikan firman. Yang anak muda yang pertama sudah beberapa kali khotbah, lumayan sering. Anak muda yang kedua tidak pernah khotbah. Jadi saya lihat kanan, lihat kiri. Muncul yang pertama namanya Daniel. Itu dari PMK. Dan oh ya, saya sudah sering khotbah, dia sampaikan saudara. Nah yang kedua saya gak berani muncul saudara, karena saya takut sekali. Saya bilang, aduh Tuhan, saya berasa banget saudara ini saya. Minggu yang lalu baru dengar apa kata Tuhan, apa kata Tuhan.
Saudara, saya ke toilet. Dari tempat itu ke toilet gak jauh. Saudara, saya keluar dari toilet, Pak Yusak di depan. Dia ngomong, kamu yang khotbah. Waduh, saudara, saya keluar dari toilet tak pikir ketemu malaikat. Dia bilang, kamu yang khotbah. Saya bilang, Om, aku gak pernah khotbah. Ya memang Tuhan bilang, orang yang gak pernah khotbah. Saudara, itu awal pelayanan saya. Beliau sungguh-sungguh sangat mewarnai hidup saya. Jadi saya gak banyak cerita tentang Pak Agung atau Pak Daniel. Karena waktu itu Pak Daniel mungkin masih SMA ya. Tahun 80, Ibu In, Pak Daniel SMA ya. Ibu In universitas. Apa Ibu In? Ibu In SMA, mungkin Pak Daniel kelas 1 atau pokoknya masih SMA lah. Jadi saya sangat berkesan saudara. Pak Agung juga saya nggak banyak, waktu itu saya kenal Pak Agung baru tahun 82. Pada waktu saya sering pelayanan ke Pak Adi, ada persekutuan doa, waktu itu Ibu Ripka masih kecil, imut-imut kecil. Langsing, sekarang agak langsung. Tahun 82 saya baru kenal Pak Agung, saudara. Waktu itu Pak Agung masih agak kurus, memang betul dia malu-malu, ya. Waktu itu sama istrinya saja, saudara, waktu jadian itu duduknya yang satu sini, satu sana. Sampai digodain sama yang lain. Ini pacaran kok duduknya timur dan barat, katanya. Saudara, nah maaf, saya minta maaf kalau saya lebih banyak cerita tentang Pak Yusak ya. Karena itu sangat mewarnai cinta mula-mula saya dengan Tuhan. Saya sangat berubah, saya bertumbuh dengan cepat sudah. Karena apa? Kata 82 saya full time, saya jadi penginjil. Itu dimulai dari tahun 80. Sesuatu yang sangat merubah hidup saya. Nah, bicara tentang mobil saudara, saya mau menjelaskan sedikit tentang putaran akhir. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu, pada waktu saya mulai ngomong, saya sedang mempelajari value-value apa yang diajarkan Pak Yusak. Ada satu orang saudara yang SMS saya, orangnya sopan sekali, tapi oke, buat saya bicara, dia bilang sama saya, Pak Hadi, tolong Pak, move on Pak. Apa sih? Move on Pak. Kita sudah, jangan ngomong soal Pak Yusak sama Pak Agung, Pak Daniel, move on Pak. Saya bilang ini orang kok galak banget saudara. Move on. Maksudnya gimana? Kita ini sekarang sedang gaspol Pak. Jadi maksud lo, saya bilang gitu. Menurut saya dia bilang, Pak Yusak itu rem Pak. Sekarang kita jangan pakai rem. Kita masih gaspol, kita di putaran terakhir. Nah saudara, akhirnya saya ngobrol, ya saya menjelaskan, saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu ngerti tentang mobil, di putaran terakhir, itu sesuatu yang tidak mudah. Saudara. Memang di satu sisi kita masih gaspol. Tapi saudara tahu yang namanya putaran terakhir, itu ada jalan yang tidak semuanya lurus. Dalam sebuah putaran ada daerah yang lengkung, ada daerah menikung. Saya bilang sama orang itu, menurut saya Pak Yusak bukan rem. Menurut saya Pak Yusak itu seumpama kopling. Kalau Bapak Ibu tahu mobil zaman dulu, sebelum Matic itu ada gas, ada rem, ada apa lah satunya? Kopling. Kenapa saudara? Pada waktu awal saya kenal beliau adalah orang yang suka, dan sangat suka keheningan. Suasana diam, duduk diam. Oh saudara, tahun 85 pada waktu saya pelayanan di Belanda, Ibu In masih kuliah. Itu saya tidur satu kamar dengan Pak Yusak saudara, retreat 4 hari. Saya jam berapa saya bangun, beliau lagi berlutut. Jam berapa saya bangun, beliau tidur. Jam berapa saya ngelilir,
Dia lagi doa, lagi berlutut saudara. Yang membuat saya malu, saya punya ritual saudara. Kalau tidur tuh sering bunyi, dut, bret. Saudara nggak tahu, jangan mikirlah. Saudara, saya pikir beliau tuh tidak mendengar. Tahu-tahu besok dia khotbah, saudara. Panitia, lain kali saya tidur jangan sama Petrus Hadi. Ngentut sehari bisa puluhan kali. Oh, saya kaget saudara. Dia sampaikan itu. Saya lihat Pak Yusak itu orang yang suka keheningan. Tapi saya melihat saudara. Dia diajak doa perang. Rame juga dia nikmati. Saya melihat orang kalau gigi satu mesti pelan saudara. Untuk pindah gigi dua butuh kopling. Untuk pindah gigi 3, gigi 4, gigi 5 butuh kopling. Dan beliau itu kopling. Saya bilang sama orang ini, sorry ya. Pak Yusak bukan rem, tapi dia kopling. Dia orang yang mudah adjustment. Dia orang yang mudah menyesuaikan. Dia orang yang jadi berkat buat banyak orang. Bukan cuma karismatik. Ada banyak orang-orang dari aliran Protestan, dari Katolik yang sangat diberkati oleh beliau. Jadi saya mau beritahu Bapak Ibu, kalau kita gaspol, saudara harus hati-hati. Tidak lama kemarin kebetulan di TV ada pembalap Indonesia dari Gelail, saya lupa namanya. Dia menjelaskan tentang putaran terakhir, saya kaget saudara. Di putaran terakhir, itu putaran yang sangat menentukan. Saudara harus tahu, oh ini mau nikung. Ini ada tikungan. Saudara mesti lepas gas katanya. Baru setelah lewat tikungan, mau lewat saudara gas lagi. Sebab kalau tidak saudara, mobil saudara bisa terbalik. Kalau gaspol, tidak ada kopling, tidak ada lepas sedikit, semuanya gas, saudara bisa terbalik. Jadi saya mau beritahu, Pak Yusak bukan rem, tapi beliau adalah kopling yang mudah dimanapun jadi berkat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tuh mendapat sesuatu yang ilahi. Beliau tuh kesaksiannya luar biasa. Sampai hari ini saudara, radio saya, radio di Temanggung, radio Sekina, kita buat voting saudara, buat voting. Khotbah siapa yang kalian ingin putar nomor 1? Urutan nomor 1 sudah tahu siapa? Siapa? Dia ngomongnya apa? Dokter gigi. Saya tahu yang dimaksud. Votingnya beda jauh saudara. Dia bilang orangnya sudah meninggal. Tapi firman Tuhan yang disampaikan terus menguatkan. Itu dari berbagai macam denominasi saudara. Betul-betul sangat memberkati. Sesuatu yang ilahi, pengalaman dengan Tuhan yang ajaib, itu membumi, menyentuh manusia, merubah hidup saya yang berantakan. Jadi kalau saudara mendapat sesuatu yang ilahi, kalau tidak nyampe ke manusia, itu rencananya belum jadi Bapak. Baru separuh. Sesuatu yang ilahi harus sampai kepada manusia. Putaran terakhir bukan untuk kita saudara. Bukan hanya untuk kita. Untuk lawatan panen raya. Halo? Halo? Kalau kita gak punya jembatan, saudara saya belajar Pak Agung. Beliau punya jembatan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang juga bisa menjembatani. Membuat sesuatu yang dari batra itu dimengerti orang lain. Ini perlu sekali saudara. Sungguh dulu saya bingung. Orang bilang buat apa kamu, dia SMS saya. Doa perang. Kita sudah menang. Saya gak dapat jawaban saudara. Tahu-tahu Pak Agung bilang sama saya. Kita ini doa perang bukan dari kalah ke menang. Kita doa perang bukan dari kalah ke menang.
Tuhan sudah memberikan kemenangan. Tetapi dari menang kepada kemenangan yang lebih besar. Dari yang roh berubah jadi kenyataan. Oh saudara, itu singkat. Tapi menolong banyak orang untuk membuat mereka mengerti doa peperangan. Jadi saya percaya saudara, dua orang ini termasuk Pak Daniel ya, adalah orang-orang yang mengerti. Saya ajaib saudara, saya tuh lagi doa untuk minggu ini, saya mau khotbah hari Minggu nanti. Saya dapat tentang favor of God and favor of man. Kenapa? Karena ini bulan Maret. Saya ingat dua orang hebat ini saudara. Bagaimana mendapat favor dari Tuhan. Beliau selalu berkata Pak Yusak, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan, berkatnya itu bisa nyampe ke manusia. Perlu favor of man. Kita mau lihat ayatnya Bapak Ibu. Jadi ini tadi saya belum khotbah ya. Saya baru kesaksian. Jangan khawatir saudara, 30 menit saya usahakan selesai. Kita lihat 1 Samuel pasal yang kedua. Ayat yang ke-26. 1 Samuel pasal yang kedua. Mari Bapak Ibu baca bersama. 2, 3. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel adalah orang hebat saudara. Sampai Tuhan berkata, satu kali Tuhan mendidik bangsa Israel. Tuhan ngomong, walaupun Musa dan Samuel datang kepadaku, aku tidak mau dengarkan kamu. Artinya apa? Musa dan Samuel adalah orang yang bisa menyentuh hati Tuhan. Yang mendapat favor of God. Tetapi ternyata Bapak Ibu, Samuel yang hebat itu bukan cuma disukai oleh Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Saudara, saya mau beritahu, gak mungkin semua manusia suka kepada kita. Tuhan Yesus saja tidak semua orang suka. Tetapi kalau kita ingin membawa banyak orang datang kepada Tuhan, kalau kita ingin lihat panen raya yang sesungguhnya, favor of man sudah harus dapatkan. Dimulai dari favor of God. Dimulai dari sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi yang kedua jangan lupa saudara. Bukan cuma vertikal, yang horizontal. Sesuatu yang menyentuh manusia. Saudara, saya melihat bahtera itu luar biasa. Kita doa peperangan. Tetapi kita juga membuat pasar murah. Membagi sembako. Itu sesuatu yang menyentuh manusia. Saudara. Itu yang membuat sesuatu yang dari roh jadi daging. Itu yang membuat jembatan dari Tuhan ke manusia. Saudara, itu harus seimbang. Sebab kalau kita cuma roh, dan sudah tidak memikirkan bagaimana roh itu jadi manusia. Yesus itu roh jadi manusia. Kalau kita tidak minta hikmat, bagaimana yang roh bisa menyentuh daging, itu akan menjadi hambatan. Saya melihat Pak Yusak, Pak Agung, juga Pak Daniel adalah orang-orang yang bisa menjembatani. Kita percaya nih kita hidup dalam gelombang putaran terakhir. Saudara mesti punya keseimbangan. Punya sesuatu pengertian. Yang benar, yang tepat. Saudara, saya belajar satu kali anak saya
Vincent dia ke sebuah negara lain. Satu kali dia kaget, "Pak, bisa saya telepon? Papa lagi apa?" "Bisa." Dia telepon. Dia bilang, "Pak, aku stres di sini. Ini ada aturan yang aneh, aku gak bisa terima, Pak." Saya bilang, "Ya sudah, nikmati saja. Kamu waktu mau berangkat kan kamu sudah didoain oleh HT, oleh Macu segala, memang itu jalan Tuhan. Kamu nikmati saja." Saudara, saya tanya, "Apa sih, Vin?" "Pak, aku lagi jengkel dengan satu bule. Hanya jengkel, aku gak boleh." Saudara, dia ngomong, tiap Sabtu itu mereka pelayanan ke downtown LA. Mereka penginjilan. "Kenapa aku gak boleh, Pak? Aku hanya jengkelan dengan orang itu, aku gak boleh pergi." Sama mentornya berkata, "Vincent dan ini tidak boleh ikut pergi Sabtu. Aku gak bisa terima, ini aturan aneh." Saya tanya anak saya, "Mentormu ngomong apa?" Dia pakai ayat ini, "Pak. Kalau kamu mempersembahkan sesuatu, kamu ingat saudaramu. Bereskan dulu, baru kamu memberikan persembahan." Saya bilang, "Vin, itu betul. Itu betul." Saudara, akhirnya sekian waktu, dia bilang sama saya, "Waduh, Pak, bagus banget, Pak. Ternyata aku mesti pemberesan dulu. Saya pemberesan dulu dengan teman saya. Saling memaafkan, saling minta maaf. Baru aku bisa pelayanan." Saudara, ini yang saya sebut daya tahan. Kita nih keluarga Bahtera punya daya serang yang luar biasa. Tetapi kita perlu lengkapi dengan daya tahan, saudara. Saudara tahu kalau sepak bola, itu yang mahal bukan cuma daya serang. Pemain yang mahal, saudara tahu apa lagi? Kiper. Saya dulu main basket. Kalau saya masukin bola begitu banyak ke tempat musuh, tetapi saya nggak punya penjagaan yang kuat, dan saya dimasukin banyak bola, itu jangan-jangan bisa draw atau kita bisa kalah. Kita masukin bola begitu banyak, tapi kita mesti punya penjagaan yang ketat, saudara. Saya melihat hubungan suami istri. Kalau nggak beres, ada masalah, ada problem. Alkitab berkata, saudara, jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan sampai kasih karunia itu hilang. Jangan sampai kekerasan hati kita membuat tidak ada perbaikan lagi. Kalau suami istri, orang tua dan anak ada masalah, saya pikir saudara paling baik cepat-cepat diberesin. Cepat-cepat minta maaf. Cepat-cepat memaafkan. Sebab kalau kelamaan sampai bertahun-tahun, saudara terus pelayanan, yang penting pelayanan, tapi saudara gak bereskan, itu sulit sekali, saudara. Itu Tuhan berkata, matahari sudah terbenam. Saudara, kita punya daya serang yang hebat. Kita harus punya daya tahan yang kuat. Saya belajar, saudara. Saya dulu paling sulit ngomong kepada istri saya minta maaf. Saudara bisa tanya. Saya paling sulit ngomong sama anak saya minta maaf. Tapi sekarang oleh anugerah Tuhan, saya belajar kepada hamba-hamba Tuhan ini. Saya bilang, maafin papa. Saya bilang sama istri saya, maafin saya. Dulu saya sulit juga. Tapi itu ternyata menjadi sebuah daya tahan yang luar biasa. Saya berkali-kali hampir cerai, saudara. Dan kalau saya cerai, saya gak bisa bayangkan begitu banyak orang kecewa kepada saya. Tapi saya berbaikan. Saya bilang, maafin saya. Anak-anak saya bukan ayah yang sempurna. Kadang-kadang saya omongannya bisa kasar. Saya bilang, Vincent, Victor, Grace, doain papa. Maafin papa. Saudara, kita punya daya tahan. Harus punya daya tahan yang kuat. Seumpama di tikungan tadi. Jangan gas. Lepasin dikit, saudara. Pakai rem dikit. Baru kita gas lagi.
Begitu kita beres dengan keluarga, saya pikir itu tidak dosa. Kalau kita beres dengan istri saya, kalau kita beres dengan anak-anak saya, itu bukan sebuah dosa, saudara. Itu sebuah anugerah yang dikatakan favor of man. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 manusia. Satu ayat lagi. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat yang ke-52. Saudara temukan ayat saudara, ini Alkitab yang luar biasa. Buat saya, ini Tuhan Yesus. Saudara berkata, oh itu Samuel, itu perjanjian lama. Ini Tuhan Yesus. Mari baca bersama saya 2-3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Baca bersama 2-3. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, kita perlu banyak menyentuh banyak orang hari-hari ini, saudara. Dan mereka melihat hidup kita. Mereka melihat keluarga kita. Tetangga-tetangga saya melihat keluarga saya. Orang-orang dekat kita melihat hidup kita, saudara. Seperti cermin. Seperti sesuatu yang dilihat. Saudara, saya punya teman. Dia sangat diberkati oleh khotbah Pak Yusak di zaman dulu. Dan orang ini sekarang sudah bertumbuh. Kemarin sudah lama saya tidak pernah kenal, cuma tahu. Dan hanya saya kenal, saya ketemu. Saudara, dia ngomong, hidup apa kata Tuhan. Dan itu menyentuh manusia. Luar biasa, saudara. Satu kali Tuhan bicara kepada orang ini. Kamu beli tanah, karena dia juga profetik. Tanahnya jumlahnya berapa Bapak Ibu? 12. Ada 12 tanah. Dia tanya, Tuhan beli di mana? Di daerah ini. Dia bilang, loh Tuhan, itu daerah anak bungsu semua. Dan cukup garis keras. Tuhan bilang, nurut. Dia beli 12 tanah, saudara. Seperti 12 rasul, dia bilang. Seperti 12 pintu gerbang. Dia beli 12, beda-beda. Yang satu 1.000 meter, yang satu 1.500, yang satu 3.000, pokoknya 12. Itu di sebuah daerah hijau. Nah, pada waktu dia beli tanah, dia punya asumsi. Oh, jangan-jangan ini untuk masa antikris. Dia pikir. Satu kali dia bilang, Tuhan bilang sama dia, 25 tahun lagi akan ada virus yang lebih berat. Tapi kamu tidak mengalami zaman itu. Dia tanya, Tuhan, aku meninggal atau diangkat? Kamu tidak perlu tahu, kata Tuhan. Aku pasti memilih salah satu. Kamu meninggal atau kamu diangkat. Nah, saudara, pada waktu dia beli tanah, dia pikir, oh, saya akan mengalami antikris. Satu langkah dia beli tanah. Dia nurut apa kata Tuhan. Dan terus Tuhan bilang, setiap tanah yang kamu punyai, kamu harus bangun rumah. Rumah yang cukup bagus dan buat dapur umum. Saudara, saya kaget. Dia bingung. Oh, jangan-jangan tanah dia bikin buat perkebunan, sayur-sayuran. Oh, ini buat masa antikris. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan bilang, satu rumah, tanah yang paling gede, bangun sebuah bangunan lebih besar. Kamu buat seperti sekolah Alkitab. Dia kaget lagi. Ini di daerah hijau. Mana mungkin ada sekolah Alkitab. Tapi dia nurut apa kata Tuhan. Beliau sangat diberkati oleh khotbah Pak Yusak ini. Apa kata Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Saya bulan lalu lihat sendiri datang. Dia punya tanah, selalu ada bangunan dan ada dapur. Saudara, apa yang terjadi? Dia baru tahu. Ternyata di masa COVID ini, di desa itu sudah miskin semua, mereka kena dampak yang luar biasa. Dan 12 tempat yang berbeda-beda yang jauh-jauh, mereka buka dapur umum. Saudara, mereka boleh makan
Dia bilang tidak bayar serupiah pun. Dia punya pohon durian, dia punya pohon alpukat, dia punya sarang madu, dia bilang semua tidak dijual. Semua dibagi dengan percuma. Saudara, apa yang terjadi? Kemarin saya lihat tanah 1, tanah 2. Dia bilang, Pak mau lihat semua, jangan, lihat semua saya bisa gak pulang. Bapak harus lihat satu tempat. Dia ada sapi, sudah dia punya sapi, dia punya peternakan ayam dan sebagainya. Satu tempat ini Bapak harus lihat, Bapak pasti suka. Saya pikir kandang singa, saya suka singa. Saudara, ternyata apa? Saya dibawa ke sebuah tempat, hall cukup besar. Ada kamar khusus laki-laki besar, ada kamar khusus perempuan besar. Ada Alkitab, ada buku-buku. Saya bilang, Pak ini apa? Bapak tahu, orang-orang yang kami beri makan, mereka bilang, aku mau percaya Tuhan. Aku mau percaya Yesus. Aku mau percaya Yesus. Dia gak banyak ngomong Bapak Ibu. Sampai dia bilang, loh nanti orang tuanya datang. Oke, aku biarin anak saya percaya Tuhan. Dan saudara tahu sekarang, tempat itu menjadi seperti sekolah Alkitab, saudara. Luar biasa. Saya ke ruang itu, saya sampai nangis, saudara. Bilang, Tuhan, Engkau sedang berbuat yang ajaib. Lebih dari impossible. Hari-hari ini Tuhan sedang buat, saudara. Dari 12 tempat, semua ada dapur umum. Ada satu tempat dia pilih, Tuhan bilang pilih. Ini paling tengah. Bangunan ini paling tengah, supaya dari desa-desa itu bisa datang ke sini. Dan ternyata itu menjadi sekolah Alkitab. Seperti sekolah Alkitab. Dia khotbahin, orang itu diajar. Kalau jauh dari desa, boleh tidur. Ini khusus perempuan, ini khusus laki. Saudara, saya percaya panen raya sedang terjadi. Saudara, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.